Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. One, two, three, four. Dunia ini mengatakan hidup tuk senang saja, hiduplah tuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hirup. Apakah arti hidup? Hey, dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup? Aku tak bisa dan aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Hidup tanpamu. Waduh, siapa tuh? Romantis, cie-cie, tak bisa hidup tanpamu, cie-cie. Tungguin dari tadi. Mau jadi ikut nggak? Kan setengah jam lagi Kak ke kampusnya. Mending kita ngobrol-ngobrol dulu Kak. Iya Kak, sini Kak. Duduk Kak. Mendung. Iya. Iya udah, jadi kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Buka dulu Kak helmnya sama buffnya. Udah kayak Pak Kris udah ready banget ya. Tunggu dari tadi. Nih, sorry Kak. Malah mesra-mesraan. wah, namanya juga adik kakak Kak. Nggak Iya. bisa hidup tanpa. Kan katanya Kakak pengen lihat kita akur. Salah nih. Gimana ya? Kak, mendingan helmnya. Aku takut. Kenapa? Kakak takut kenapa? Nanti runtuh nih langit. Waduh. Waduh. Nah Kak, aku mau, Kakak inget nggak sih Kak Nggak, kemarin? nggak. Kakak nggak inget, aduh. Kak, Sudah tua. Kemarin aku tuh nge-play beasiswa tentang musik. Ngeplay itu ngeplay. Nge-fly. Iya. Aku apply beasiswa tentang musik dan akhirnya keterima kan Kak. Tapi Kak di lain sisi aku juga berminat gitu Kak buat masuk ke dunia perfilman tuh Kak. Nah, Ya, tinggal masuk aja lah, kan dunia. Iya sih Kak, kan ada dua hal yang berbeda tuh Kak. Tapi ya namanya anak muda Kak, kita jalanin aja hidup kita yang sekarang dulu ya Kak ya. Betul sih, Betul. betul. Tapi kalau lo jalanin kehidupan aja dulu ya tak kemana-mana. Tak kemana-mana maksudnya gimana Ya tuh Kak? kemana-mana gini. Nah, itu kayak lo punya keinginan nih mau ke sono nih. Tapi yang di sini mau tetap di sini jalanin aja. Ya akhirnya nggak kemana-mana. Kayak terjadi apa ya, sebuah apa namanya ya, Tarik menarik gitu. iya, tarik menarik antara apa yang lo mau sekarang dengan apa yang lo mau ke depannya.
Ini lama-lama kalau tarikannya makin kuat, ini bisa-bisa putus gitu. Dan kalau putus, bukan hanya masa depanmu yang berantakan, tetapi masa sekarang pun berantakan sih gitu. Jadi nggak ada itu istilahnya jalanin aja ya. Nih yang pacaran jalanin aja. Nggak ada kayak gitu ya. Gitu. Udah, ayo pergi yuk. Ya. Belum, Kak. Belum, Kak. Terus aku harus ngapain, Kak? Kan aku punya 2 keputusan tuh, Kak, yang saling bertolak belakang. Gini loh, Bro. Sudah berkali-kali dijelaskan. Apa namanya? Tuhan itu, kurasa gini ya. Tuhan itu Tuhan ya, Tuhan. Tuhan itu bagaimanapun taruh sesuatu dalam diri kita. Yes. Dalam diri. Kemudian kita taruh juga, Tuhan taruh juga dalam pikiran kita. Dan pikiran ini punya kemampuan untuk tadi, seperti Kara tadi, meregangkan. Ya, seperti Kara tadi. Nah. Gitu. Jadi antara kita yang sekarang, antara kita yang nanti, terjadi sebuah ketegangan. Jadi kita perlu memotivasi diri kita untuk melakukan pengorbanan yang diberikan, yang menggerakkan kita menuju mimpi yang kita harapkan, mimpi yang kita wujudkan. Jadi keinginan kita, bakat kita, dan panutan kita, serta peluang yang kita dapat, itu Tuhan udah kasih petunjuk penting dalam diri kita gitu. Sejatinya Tuhan udah taruhlah gambaran-gambarannya gitu kan dalam dirimu gitu kan. Jadi ya sekarang tinggal diri lo sih gitu. Mana keinginanmu akan tetap sini, dan sementara keinginan Tuhan mau maju ke depan gitu. Tinggal bagaimana manage ketegangan ini, memanage ketegangan ini, di mana diri kita sekarang dan kapan kita akan bergerak kemana, mendekati apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam dirimu gitu. Amin. Udah yuk pergi yuk. Sabar, Kak. Sabar, Kak. Belum. Setengah jam udah nih. Terus kalau akhirnya aku bisa menemukan kalau Tuhan mau ke situ, Kak, aku harus ngapain, Kak? Nah, nih, hapus dulu nih. Ikat Iya, siapa boleh, nih? Kakak bersih banget ngapusnya ya, Kak? Iyalah. Aku dari Dinas Kebersihan Umum. Waduh. Jadi, gini kan, ini misalnya nih, taruhlah goal lah ya, kira-kira yang Tuhan kita mau ini jauh ke depan. Wow. Dan ini sekarang. Ini sekarang, gitu kan. Yang perlu kita tahu adalah kita perlu tahu dirimu sekarang nih, ya kan? Kalau perlu ditulis nih kok, Elsa, ini ditulis. Sekarang ini apa sih gitu kan? Siapa dirimu gitu kan? Siapa kamu? Siapa kita gitu? Siapa kita? Termasuk predikat kita sebagai anak kalah itu juga tulis di sini. Dan kemudian juga predikatmu sebagai mahasiswa juga di sini. Termasuk juga misalnya ini anaknya Elon Musk itu juga ditulis di sini juga gitu. Semua yang nyata yang kalau kalian rasakan saat ini ditulis gitu kan. Siapa dirimu yang kalian tahu gitu kan. Tulis di sini. Dan kemudian kalian juga tulis nih apa namanya, kira-kira apa yang pengen kalian capai. Ini kan gue jauh. Jadi bikin aja kayak milestones gitu.
Jadi dalam 10 tahun lah, kalau 5 tahun mungkin kebanyakan. Dalam 10 tahun ke depan, apa yang pengen kamu lihat dari dirimu? Dari siapa kamu ini? Setelah ini jadi siapa gitu kan? Siapa kamu 10 tahun yang ke depan? Gitu. Bisakah kalian membayangkan 20 tahun ke depan? 30 tahun ke depan? Makin mendekati ini enggak? Tadi kan misalnya entah musik, entah film, ya kan? Dari sini, adakah yang berhubungan dengan musik sama film? Iya kan? Kan gitu. Dan kemudian 10 tahun ke depan bisa nggak melihat bayangan dirimu sebagai movie stars, atau nggak tahu, atau mungkin sebagai mahasiswa sekolah seni misalnya, gitu. Bisa nggak sampai di situ? Dan kemudian kita lihat sih rancangan-rancangan bagaimana ini, bagaimananya, how bagaimana untuk menjadi kesini, makanya kan milestone-nya pelan-pelan aja. Tapi kalau 10 tahun kepanjangan, kamu bisa 5 tahun. 5 tahun ke depan seperti apa gitu kan. Tambahin lagi, kalau kita tambahin secara rohaninya, di 5 tahun ke depan Tuhan mau kita seperti apa sih gitu kan. Di 10 tahun kemudian Tuhan mau kita seperti apa sih. Pecah seperti itu. Dan kemudian tanyakan lagi pada Tuhan. Bayangan seperti ini, rencanaku seperti ini, berkenan bagi Tuhan nggak sih? Berdatangan kemuliaan Tuhan nggak sih? Gitu. Setelah itu ya, koreksilah. Setelah 5 tahun ini semua, katakanlah, bisa lihat gambarnya tadi kan. Misalnya ini sekarang, ya deh, kayaknya aku mau belajar pada institut seni misalnya. Atau kan ada juga nih banyak kursus-kursus peran gitu kan ada banyak gitu kan. Mau ke sana deh gitu kan. Itu kan bisa lihat nih. Untuk jalan ke sini pun ada detail-detailsnya kan, bulan ke bulan kan. Betul. Misalnya nih, cari apa misalnya, cari referensi kelas acting misalnya. Kan bisa tuh. Sebelum kabar ini kan cari tahu lah, belum ada pembukaan sekolah teater atau institut seni, kan bisa tuh cari ada gak sih sekolah-sekolah acting. Bahkan di sini pun dalam industri musik kan juga banyak sih, dan industri movie juga banyak sih. Kok nggak hanya sekedar aktris atau pemeran atau pelaku peran. Industri ini banyak. Siapa tahu mulai masa malah berbakat menjadi penulis skenario, scriptwriter dan segala macamnya. Itu ada banyak di sana. Jadi apa sih yang Anda benar-benar inginkan, dan apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiranmu di sini gitu kan. Pasti ada lah, kalau misalnya tidak secara gamblang seperti apa, ada kayak panutan, aku mau seperti orang ini, aku mau seperti, ada teladan, aku mau seperti dia, dan seterusnya. Dan ini akan fokusnya akan ke sana. Bisa nggak nih bergeser? Bisa banget nih bergeser. Tuhan bisa menggeserkan kita, tapi tetap tidak ada yang namanya jalani saja, tidak ada. Ini kan seperti ini nih. Kalau kita ada rencana seperti ini. Nah, kalau jalani saja itu pakai hitam deh. Kalau jalani saja, misalnya ini now. Kalau jalani saja itu bentuknya bisa begini, terus kemudian begini, ya kan? Udah sampai sini, balik ke sini lagi. Terus kemudian balik ke sini lagi. Kemudian balik ke sini lagi. Ini kalau jalani saja. Karena tidak ada planning. Kalau tidak ada yang dituju gitu kan, jalani saja gitu kan. Nah, ini kan kita tahu gitu kan. Oh iya. Acting, peran, atau industri movie. Udah industri movie kan luas banget, tapi kalau acting peran mungkin bagian dari industri movie. Industri movie gede banget. Ada penulis skenario, ada sutradara, ada macam-macam kan.
Kan ada musik, terus ada wardrobe juga gitu kan, ada banyak sebetulnya gitu kayak gitu. Jadi matamu akan kalau kalian tulis seperti ini, mata akan terbuka sangat lebar. Tapi kalau kemudian jalani saja, jelas nggak akan kemana-mana seperti ku bilang tadi. Gitu. Wow. Nah tapi Kak, kalau misalnya sampai sekarang nih, aku mau bikin kayak gini nih Kak, goal plan-nya. Tapi aku belum merasa punya visi yang jelas gitu Kak buat masa depan aku. Aku belum tahu peran aku tuh mau jadi apa ya. Ibu rumah tangga. Wah. Iya sih, itu udah pasti sih Kak. Tapi selain itu gitu Kak, apa yang harus aku lakukan Kak? Apa ya? Apa kok? Kasih apa dia? Membenahi diri. Apa yang perlu dibenahin lagi? Sebetulnya bisa dimulai daripada ini sih. Apa namanya? Ada 2 hal yang bisa dimulai ini. Kalau ini udah out of script nih. Ada dimulai dari sini. Apa yang menggerakkanmu? Maksudnya apa tuh Kak? Nah, apa yang menggerakkan? Driven lah. Driven. What driven you? Pertama ini, kalau aku bilang ini 2 ini kan. Satu tadi love. Yang kedua adalah apa yang namanya sih keresahan. Keresahan tuh restless sih, keresahan tuh restless kayaknya sih ya. Keresahan. Jadi apa yang paling kamu sukai saat ini kerjakan? Kan bisa dari situ. Misalnya apa sih, coba? Misalnya masak. Masak ya, masak apa sih, cook? Kan bisa dari sini. Berarti goalnya apa misalnya nih? Dari masak, pengennya jadi apa? Kan ada nih, mau master chef ya kan, bisa kan? Atau mungkin aku hanya pengen punya resto. Sederhana, tapi memberkati banyak orang. Wow. Kan bisa kan? Bisa Kak. Nah gitu kan. Nah dari sini kan seperti tadi kan, dimulai lari ke tadi lagi. Untuk itu apa gitu kan? Wah aku udah bisa masak nih sekarang gitu kan. Cara yang paling mudah kan apa? Apa coba cara yang paling mudah? Kalau tahu kamu suka masak ini, untuk membuktikan bahwa benar-benar kamu suka masak dan masakanmu akan disukai banyak orang. Apa yang paling mudah? Aku masak kasih ke orang. Yes. Give. Berikan kepada orang. Untuk kemudian apa namanya? Untuk mengecap. Gitu. Tahu bener kan gitu kan. Dan ya setelah ini ya jangan takut untuk ini. Jangan takut untuk dikoreksi gitu kan. Keasinan, keasaman, atau kurang banyak misalnya. Nah, kayak gitu. Kalau dikasihkan Bobby kurang banyak itu pasti. Wah. Ya kan. Bobby siapa ya gitu. Teman kampus aku kan. Teman kampus itu kan. Nah, di situ. Tapi kalau kemudian di sini misalnya suka masak gitu kan, tetapi kemudian kayaknya bukan itu gitu kan. Wah, nimbang dan segala macam berantakan dan seterusnya gitu kan. Betul. Nah, berarti baru cari lain lagi. Ada nggak sih hal yang lain aku sukai lagi kan gitu kan. Nah, yang kemudian yang kedua ini restless atau keresahan. Wah, apa sih kayak misalnya nih, kok tuh pengen banget tuh anak-anak pada sekolah gitu. Ada anak-anak yang tidak sekolah gitu kan. Ada anak-anak yang aduh kok kenapa sih mereka ada di jalanan gitu. Itu kan ada kan? Iya, betul. Ada gitu kan. Jadi ya bisa dimulai dari mana? Apa yang bisa aku lakukan di sana? Apa yang paling mudah bisa aku lakukan misalnya? Misalnya, bentar dulu ininya. Jauh dulu. Misalnya apa? Menteri Pendidikan. Ya dong yang tinggi sekali. Betul, betul. Menteri Pendidikan. Dengan tujuan pendidikan, akses pendidikan ya kan, akses pendidikan dulu kan, pendidikan kan, keresahan karena anak didik kan, akses pendidikan bagi semua orang, berarti kan gitu. Jadi mulai dari sekarang apa yang dilakukan misalnya, kan namanya akses pendidikan, bisa mulai dengan apa? Bikin ngajar. Ya, ngajar bisa bikin ngajar. Tapi yang paling jelas ini pasti tidak bisa dilakukan sendiri, beda dengan cooking tadi, cari kawan. Ya, Wah, komunitas. Iya, cari kawan untuk mengerjakan ini. Cari kawan, karena ini pasti tidak bisa dikerjakan sendiri seperti yang di atas gitu kan. Benar. Iya kan. Mungkin hal yang sederhana berikutnya adalah ya ngumpulin buku misalnya.
Wah, iya betul. Ngumpulin buku buat dibagikan. Ini kan hal sederhana gitu kan. Nanti ke depannya ya bisa kayak entah ya, bisa jadi PAUD, bisa jadi mini library. Wow. Iya kan, banyak ke sana gitu kan. Itu dari keresahan dan dari cinta. Itu. Gua keren ya, gua keren ya. Bagus banget ya kak. Iya. Nah kak, kalau misalkan aku punya temen nih kak yang muncul dari keresahan tadi. Bentar kok. Iya. Dari kemarin tuh kamu punya teman tuh banyak banget. Teman yang sakit lah, teman yang ini lah, teman yang resah lah. Duh. Kan aku nggak cuma di kampus, aku di komunitas juga kayak kata kakak. Iya. Kita kan banyak bergaul, Kak. Oh iya. Lanjut kak. Nah aku punya temen nih kak, dia punya cita-cita yang tinggi kak, tujuan hidup dia kayak besar banget kak. Tapi untuk mengakses ke sananya, dia nggak ada kak, kayak keuangannya rendah, orang tuanya, atau mungkin dia punya permasalahan-permasalahan di hidupnya gitu kak. Nah kakak ada solusi nggak kak? Biar dia tetap bisa mencapai Jangan apa yang dia mau. sebut-sebut solusi lah ya, itu acara orang itu. Kakak ada pintu terbuka nggak kak? Saran Oh iya gitu. saran, ya benar. Cari saran enak gitu kan. Nih, apa namanya? Ini tadi kan udah bagus tuh, seperti di awal, udah punya goal tuh udah bagus gitu kan. Udah punya goal udah bagus. Yang kemudian mulai yang penting tadi gitu kan. Mulai yang penting. Yang pasti untuk menuju ke sini ya pasti ada, kita nggak menutup kemungkinan lah, nggak menutup mata bahwa diperlukan biaya, Yes benar. Betul. tenaga, apalagi waktu, apalagi. Support Doa, kak. Yes, doa mah, doa. As always ya, Kak. Ya, nah, Support kak. macam-macam lah ya. Sorry, macam-macam lah ya gitu kan. Yang jelas gini, dia mulai gitu kan. Kalau kita ada goal, kita sudah memulai sesuatu, ini bisa menarik banyak orang sih. Wow. Wah. Gitu. Nah itu intinya mau bilang ini kayak tapi tagline-nya orang gitu ya. Kayak bilang mulai aja dulu gitu kan. Oh iya. Ini beda ya, beda sama jalani aja dulu, kagak. Mulai aja dulu itu setelah ini semua gitu ada gitu kan. Mulai dari apa yang kamu punya. Karena orang Kristen selalu penuh dengan tagline mulai apa yang ada di tanganmu gitu kan. Kayak 5 roti 2 ikan, mulai apa yang di tanganmu, Tuhan akan multiplikasikan. Kalau Tuhan nggak multiplikasikan, Tuhan akan gerakkan orang-orang untuk ini support kita semua. Wow. Kalian kan tahu ya kan soal diriku nih kalau bilang kesaksian buku Bible Everyday ya kan. Ini kan juga aku mulai aja dulu gitu kan. Mulai apa? Nulis. Tujuanku apa sih? Pertama sih kalau dilihat aku kan nggak punya modal nih kan, sama kan, punya mimpi gede nggak punya modal ya kan. Iya kak. Tujuanku kan sama, tujuanku adalah ya semua orang punya akses untuk resource, sumber untuk menemani mereka Bible reading kan. Nah di situ tujuanku tadi supaya orang baca Alkitab. Tapi daripada tujuannya adalah orang punya akses resources membantu mereka membaca Alkitab. Karena seringkali kutemukan orang baca Alkitab itu enggan karena kurangnya resources. Nah pada akhirnya di sini mulai aja dulu aku nulis yang aku tahu dari apa yang aku pelajari, aku dapat dari orang lain, nulis semua artikel-artikel tadi itu yang aku mulai itu, nulis artikel, aku taruh di blog, aku taruh di IG gitu kan, di mana aja sosial media, yang gratis kan nggak bayar tuh, tapi semua pemikiran ini dituangkan. Gitu. Pada akhirnya ini tadi menarik banyak orang. Kenapa nggak dibukukan saja? Dibukukan saja. Gitu kan? Kenapa nggak dibukukan saja? Akhirnya aku dibukukan gitu kan. Lah, bukanlah. Bikin bukunya, kemudian entah bagaimana caranya, ini datang nih. Wow. Semua ini. Gitu.
karena lihat tadi bahwa apa yang ditulis tadi, artikel-artikel kecil tadi itu ternyata kok dilalah berguna gitu kan. Dan ketika orang tahu itu berguna, orang pingin itu termultiplikasi dan bisa diakses oleh banyak orang. Wow. Gitu. Situ sih sangat-sangat sederhana gitu. Anda punya goal, Anda punya sesuatu yang pasti punya sesuatu di tangan. Kalau tidak punya sesuatu di tangan, pasti ada teman yang mendukung gitu kan. Tapi tidak bisa berdiam diri saja. Mulu nggak ada kata kekurangan gitu, nggak ada. Karena kalau kita percaya Tuhan, ya Tuhan pasti akan sediakan gitu kok. Kasih tahu aja temannya itu. Wow. Hal seperti ini. Pengennya kamu apa sih? Breakdown. Terus sekarang apa yang ada di tanganmu gitu. Wah, Keren keren. banget. Nah Kak, ngomongin soal goal, soal visi nih Kak. Itu tuh beda nggak sih Kak sama impian, sama mimpi kita, sama cita-cita? Ya kurasa hampir sama lah kurasa. Kurasa hampir sama, hanya kalau kita bilang mimpi itu kan kita bayangkan saat kita tidur. Aku sih bilang itu. Kalau visi kita bisa lihat saat kita sadar gitu kan, seperti apa gitu kan, tengah mata terbuka. Sama aja sih. Cita-cita pun demikian. 3 hal itu aku rasa kita bilang samalah, nggak perlu kita beda-bedakan sih. Apa sih cita-citamu? Hanya mungkin kalau tanyakan cita-cita ya kayak sekedar kata-kata gitu kan. Tapi kemudian kalau sudah dalam bentuk visi atau mimpi, kita bisa lebih detail misalnya. Kalau tadi misalnya aku pengen jadi aku pengen aku pengen bisa pintar masak gitu kan. Itu kan cita-cita gitu kan. Kemudian lebih detailnya visinya apa sih? Aku pengen mempunyai restoran yang bisa memberkati banyak orang. Wow. Masakanku tidak hanya enak, tapi juga masakanku juga bisa memberkati banyak orang. Gitu. Aku tidak hanya pengen jadi aktor gitu. Aku tidak hanya pengen terkenal di dunia industri movie, film, tapi aku juga pengen lewat industri ini banyak orang terberkati. Misalnya kan seperti itu. Wah, keren banget Kak. Kak, terakhir boleh nggak Kak? Misalkan nih Kak. Boleh lah. Puji Tuhan. Misalkan nih Kak, kita udah bikin semua plan ini untuk dari mulai sampai ke goal gitu Kak. Gimana caranya kita ngejalaninnya nggak jadi orang yang terlalu ambisius dan nggak jadi orang yang terlalu menyepelekan juga gitu Kak. Jadi tetap di track-nya Tuhan gitu Kak. Pertanyaan yang bagus dan aku sendiri bingung jawabnya. Intinya adalah klasik sebetulnya sih kalau ngomongin. Apa tadi pertanyaannya kok? Biar dia nggak terlalu ambisius sama nggak terlalu nyepelein juga gitu Kak. Tidak terlalu berambisi dan tidak terlalu Cuek. Sebetulnya sih ini nggak masalah sih sebetulnya. Ketika kita tahu bahwa goalnya apa, hanya untuk diri sendiri atau bukan diri sendiri. Kalau bukan diri sendiri kita udah ngomongin. Jelas ini Tuhan mau kok, bukan untuk mengutangku sendiri kok. Dan supaya orang di sekitarku juga terberkati kok, supaya banyak orang terberkati. Jadi nggak masalah dengan semua ambisi itu sih, kayak gitu. Nah untuk menjaganya ini semua kan, makanya kata kuncinya adalah Tuhan. Kata kuncinya Tuhan. Jadi dengan goal segala macam seperti ini kita punya, kadang-kadang bisa nggak sih? Itu Tuhan bukan Kak? Nah itu bagus tuh, intervensi. Wah. Gitu. Kita kadang-kadang tidak tahu sesuatu terjadi gitu kan. Nyambung. Iya dong. Ada intervensinya Tuhan. Jadi kalau kita terlalu ambisi dengan diri kita, semua untuk kepentingan kita, nih kalau tiba-tiba Tuhan intervensi, kita langsung down. Gitu kan, kayak gitu. Tapi kalau Tuhan yang kita serahkan kepada Tuhan dan kita jaga diri kita bersama dengan Tuhan, jalan bersama Tuhan, segala sesuatu dengan Tuhan, bukan melibatkan Tuhan, tapi goalnya kita itu ada dalam rencana, visinya, cita-citanya, mimpinya Tuhan. Jadi mau sebut ambisi itu ada di sana gitu, ada di dalamnya Tuhan. Jadi kita tidak melibatkan Tuhan, tapi kita terlibat dalam
grand desainnya Tuhan, dalam grand visionnya Tuhan. Bagian kita adalah ini. Jadi ketika Tuhan intervensi, kita mah cuek aja. Tapi kalau kita ambisi ini adalah ambisi pribadi, itu akan muncul ketika terintervensi dan ketika Tuhan, belokin ke sini dong sebentar, kita marah. Bahkan kemudian ngambek dan cuek. Gitu. Udahlah, bodoh amat gitu kan. Kayak gitu. Nah, supaya kita makanya ini nggak akan terjadi, sikap kita bodoh amat atau cuek amat nggak akan terjadi, karena ini, kita mengarahnya kepada Tuhan. Kalau Tuhan terus berjalan, terus kita diem saja, kita akan ketinggalan. Iya, gitu. Benar. Makanya pace yang dilakukan adalah pace-nya Tuhan gitu kan. Dan Tuhan tahu. Jadi bedakan antara cuek dan kemudian kita males gitu kan, dengan yang namanya kita istirahat. Karena ada kalanya Tuhan menginginkan kita juga istirahat gitu kan. Wow. Kayak gitu. Iya benar. Jadi kuncinya Tuhan. itu. Kuncinya di situ. Kuncinya apapun yang Tuhan tanamkan, ya kan, di dalam dirimu, Tuhan yang bertanggung jawab untuk menggapainya, untuk mencapainya. Dan kita akan tahu tuh, kalau ada peluang dan kesempatan, kita akan tahu, bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang tidak. Wow. Gitu. Bagus banget, Kak. Jadi kalau kita simpulkan tadi ya, bukan visinya kita sendiri, tapi visinya Tuhan yang di dalamnya itu Tuhan taruh masing-masing kepada kita, bagian kita masing-masing, goal kita masing-masing, visi masing-masing, yang kesemuanya adalah visi yang dari Tuhan, yang kesemuanya adalah visi besarnya Tuhan, yang dipecah-pecah dalam visi-visi anak-anaknya tadi itu. Wow. Gitu. There is no such thing individual, our own vision, nggak ada. Yang ada adalah vision from God, God visions yang diberikan kepada kita semua. Wow. Gitu. Keren banget, Kak. Gitu. Semoga membantu ya ini ya. Udah setengah jam ini. Iya, Kak. Lebih padahal ini kan. Nggak jadi pergi ini kita. Nah, buru-buru lah, kita harus segera kampus kan, harus kan, masih ada kesempatan gitu kan. Jadi sahabat, kita sudah belajar banyak hal hari ini tentang bagaimana kita menggapai visi yang sudah Allah tanamkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jika ada semua peluang dan kesempatan yang kita dapat, semuanya itu merupakan petunjuk penting tentang apa yang Allah inginkan untuk hidup kita. Dan jangan lupa bahwa penting tadi untuk menuliskan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Penting untuk menuliskan apa yang ingin kamu capai. Penting untuk mengoreksi, mengevaluasi setiap langkah yang kamu capai. Masih banyak tentunya yang kita bisa belajar soal ini, soal visi. Dan banyak hal yang lain kita bisa belajar bersama-sama dengan kami semua, bersama Niko dan juga bersama dengan Elsa. Dan kalian masih terus bisa belajar bersama kami lebih dalam lagi dengan menghubungi nomor WA yang ada tertera di layar ini. Dan senang sekali kami bersama tim akan membantu teman-teman semua untuk berdiskusi lebih dalam tentang apa yang menjadi isu dari teman-teman semua. Juga khusus bagi sahabat yang tergabung dalam komunitas dan mengisi formulir melalui link dan QR Code yang tertera di layar, sahabat bisa mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup Ini secara gratis. Tis. Dan juga kawan-kawan bisa mendownload aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis juga lewat iOS maupun Android. Dan membantu saudara belajar firman lebih dalam lagi bersama-sama di dalam komunitas yang sahabat miliki. Bahkan nih Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan
yang membantu setiap kalian semua pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik lagi. Jadi, kalian semua, sahabat semua, nggak perlu kebingungan lagi kalau menemukan anggota komunitas seperti Niko dan seperti Elsa yang melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, yang merepotkan kepada pemimpin. Sebab Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu kalian semua. Jadi, sampai jumpa semuanya. Raihlah hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.